Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan 3 pemrograman Android. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai layout design. Kenapa kita harus membahas layout design? Seperti yang telah kita bahas pada pertemuan 2 sebelumnya, untuk merancang interface kita memerlukan komponen user interface, yaitu view dan view group. Nah, seperti yang juga sudah pernah saya jelaskan sebelumnya, bahwa view terdiri dari widget view dan view group terdiri dari layout. Maka di pertemuan hari ini kita akan membahas fokus mengenai layout design pada aplikasi Android tersebut. Nah, pada pembelajaran kali ini kita diharapkan mampu memahami jenis-jenis layout pada pemrograman Android. Dan nanti diharapkan kita juga bisa membangun aplikasi yang menerapkan layout pada Android Studio. Nah, sebelum kita membangun proyek mengenai materi hari ini, maka ada baiknya terlebih dahulu kita harus memahami jenis-jenis layout yang ada pada Android Studio. Yang pertama kita bahas adalah mengenai linear layout. Nah, di bagian jenis-jenis layout, kita akan memahami bagaimana layout ini digunakan pada Android Studio. Kapan saatnya kita menggunakan jenis layout tertentu? Apakah kita bisa menggunakan layout tersebut secara sesuka hati? Tentu tidak. Maka kita harus memahami fungsi dari setiap layout tersebut, agar saat membangun aplikasi kita tidak salah dalam penggunaan layout tersebut. Nah, yang pertama yaitu linear layout. Nah, jika ditanya tentang linear layout, maka linear layout itu adalah komponen view yang bertipe view group yang nantinya akan menjadi parent dari semua subkomponen yang ada di dalamnya. Ya, jadi linear layout ini nantinya akan membuat lapisan di tampilan dari konsep desain yang kita gunakan. Nah, untuk linear layout sendiri itu proses mendesain tampilan secara berjejer ke bawah. Jadi setiap komponen yang kita letakkan nantinya ataupun setiap widget view yang kita letakkan nantinya di aplikasi kita akan disusun secara menurun ke bawah. Ya, biasanya linear layout ini berfungsi untuk penggunaan list. Jadi list view pastinya disusun secara menurun ke bawah, atau grid view ini disusun secara menurun ke bawah. Maka ini menggunakan layout linear agar tampilan yang muncul dari setiap item yang kita butuhkan tersusun menurun ke bawah. Nah, ada beberapa atribut yang digunakan oleh si linear layout tersebut, ya, yang wajib sekali kita gunakan pada layout adalah penggunaan dari layout weight-nya dan juga layout height-nya. Nah, pada layout weight dan juga layout height yang kita atur itu untuk menentukan apakah komponen-komponen itu disusun secara mendatar atau vertikal. Bisa dilihat pada contoh yang ada di modul. Kemudian yang kedua itu ada relative layout. Nah, relative layout ini merupakan posisi elemen, ya, yang di dalamnya itu disusun tergantung dengan elemen lainnya. Jadi, tampilan dari relative layout ini memungkinkan kita membuat elemen yang satu relatif dengan elemen yang lainnya, yang aturannya disusun sesuai dengan orientasi, apakah horizontal ataupun vertikal. Nah, seperti yang diterapkan pada linear layout. Nah, ada 4 tahap yang biasa kita gunakan, atau 4 dasar relatif layout yang biasa digunakan, yaitu disusun ke bawah, ya, atau below, kemudian disusun di atas, above, samping kiri, samping kanan, di judulnya alignment top ataupun alignment parent top. Nah, biasanya relative layout ini kita
Ya, jadi saat kita mau membuat aplikasi halaman login, maka kita bisa menerapkan relative layout untuk menyusun komponen-komponen yang kita butuhkan. Kemudian yang ketiga itu ada frame layout. Ya, jadi frame layout ini kita gunakan untuk menampilkan satu elemen user interface pada satu waktu. Kapan kita gunakan frame layout ini? Ketika kita mau membuat tampilan awal dari aplikasi. Misal, ketika kita mau membuat splash screen. Jadi tampilan awal 2 detik atau 3 detik memenuhi satu layar handphone, maka kita menggunakan frame layout untuk mendesainnya. Nah, berikutnya yang keempat ada table layout. Table layout ini digunakan untuk membangun user interface aplikasi Android dengan berdasarkan baris dan kolom. Jadi, setiap komponen yang akan kita gunakan, kita susun menggunakan tabel-tabel yang kita tentukan berapa jumlah barisnya dan berapa jumlah kolomnya. Jadi, tidak mungkin ada pergeseran yang tidak rata dari setiap komponen karena semuanya diukur berdasarkan lebar ataupun ukuran dari baris dan kolom tabel tersebut. Yang kelima ada absolute layout. Absolute layout ini sebenarnya sudah tidak pernah lagi digunakan untuk pengembangan Android. Tetapi tidak ada salahnya kita mengetahui jenis dari absolute layout ini. Nah, absolute layout ini adalah layout yang menampilkan setiap komponen itu berdasarkan titik koordinat X dan Y. Ya. Jadi saat kita mau mengatur sesuai dengan koordinatnya, maka ada dua layar yang biasanya di aplikasi Android kita, layar putih dan layar biru. Nah, menggunakan layar biru itulah kita mendesain pergeseran dari setiap komponen. Dan itu sudah tidak diterapkan lagi sekarang, ya. Walaupun penggunaannya ini dulu relatif sering, tapi sekarang sudah jarang digunakan. Nah, yang umum digunakan pada pengembangan aplikasi sekarang itu adalah linear layout dan juga relative layout. Kemudian yang keenam yaitu ada namanya scroll view. Nah, scroll view ini berfungsi agar aplikasi kita ketika memiliki gambar ataupun memiliki teks yang lebih dari satu layar bisa kita scroll naik ke atas. Ya, jadi bisa sepanjang apapun aplikasinya atau sepanjang apapun teks dan gambar yang tertera pada aplikasi itu bisa kita scroll supaya pengguna tidak kehilangan teks-teks yang dibutuhkannya. Jadi fungsi scroll ini banyak ya kita jumpai, entah itu di aplikasi Instagram, Facebook, Shopee, dan yang lainnya. Kebutuhan aplikasi setiap hari-hari, maka dalam perancangan aplikasi tetap harus kita gunakan scroll view ini supaya aplikasi kita lebih interaktif. Yang ketujuh, table row. Jadi saat kita menggunakan table layout, maka kita harus mengatur table row-nya, yang mana ini berfungsi untuk menentukan ukuran dari setiap tabel yang nantinya berada di tabel layout. Nah, kemudian ada yang namanya ticker atau marquee text. Ini fungsinya untuk memberikan teks berjalan pada aplikasi. Jadi kalau kita mau membuat aplikasi kita memiliki running text di dalamnya atau teks berjalan, maka kita bisa menggunakan yang namanya marquee text atau ticker. Dan yang terakhir ada kombinasi layout. Di kombinasi layout ini kita bisa menggabungkan beberapa jenis layout, yaitu linear layout, relative layout, atau linear dengan linear, ataupun linear dengan tabel. Berapa jenis layout yang mau kita gabungkan bisa kita gunakan di kombinasi layout ini. Sekian pertemuan 3 hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.